Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hasani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat, juga yang saya hormati Bapak Samsurijal, Bapak Subur, Bapak Haji Junaidi, dan juga Bapak Hasbullah Sahibul Bait, Bapak Hartoyo beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Lili, jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 4 Rabiul Awal kita sudah masuk bulan Maulid. Alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat semua ini kita pakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk di tanggal 4 ya, bulan Maulid. Ya, alhamdulillah ibu-ibu telah melaksanakan perayaan Maulid. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid ini menambah semangat kita dalam beribadah. Ya, memang di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 di mana Imam Jalaluddin Asyuti beliau pernah mengatakan, ya, ditanya tentang masalah Maulid, ya, bagaimana menurut Tuan tentang Maulid? Beliau menjawab dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan dulu tentang definisinya. Yang selama ini yang dilakukan oleh manusia Maulid itu seperti apa? Kata beliau, istima'un nas wa qira'atu ma yatasyara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridah bimabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini dilakukan oleh umat Islam di dunia itu ketika Maulid adalah berkumpulnya manusia. Nah, jadi manusia itu kumpul di satu tempat, entah di masjid, entah di majelis taklim, di rumah atau di lapangan. Terus ngapain? Wa qira'atu ma yatasyara minal Qur'an. Lalu membacakan sebagian kecil daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Biasanya tentang apa? Tentang Nabi. Ya, Qori itu membaca tentang sejarah Nabi Muhammad. Terus dibacakan juga riwayat kehidupan Nabi atau yang kita kenal sekarang dengan rawi, atau juga dikenal dengan sekarang ada namanya kitab itu apa? Ada Ahjab, ada Sarafal Anam. Kalau sekarang yang sering dibaca adalah kitab apa? Selain di batu, anak muda itu Simtuduror. Ya, itu kan itu meriwayatkan atau menceritakan tentang sejarah Nabi, ya. Wa ma waqa fi maulidi minal ayati, lalu dibacakan ayat-ayat tentang Nabi. Summa yumaddu lahum simatun yaquluna. Nah, setelah itu ngapain? Makan bareng. Makan bareng. Setelah makan bareng pulang.
Ya, makan, minum, ngopi, ngerokok, baru full. Nah, kalau tidak ada tambahan seperti itu, yusabu fa'ilihi, yusabu fa'iluhu. Maka orang yang mengerjakan, kata Imam Jalaluddin Asyuti, dapat pahala. Dapat. Nah, ya. Emangnya siapa Imam Jalaluddin Asyuti itu? Ini seorang ulama besar yang ada di Mesir. Ya, Imam Jalaluddin Asyuti karyanya itu banyak. Beliau lahir di Mesir, karyanya itu sampai 500 kitab lebih. Nah, jadi beliau ngarang kitab itu selama hidup, umurnya kurang lebih 61 tahun. Ya 61, tapi karyanya sampai 500 lebih, bayangkan. I'anatul Thalibin itu 3 apa 4 juz. Kitabnya kayak gini, 1 juznya kayak gini nih. Ini 1 juz. Sedangkan beliau mengarang 4 juz. Itu baru 1 kitab. Sekarang beliau mengarang 500 kitab, bayangkan. Berarti kalau kita reken, kita hitung, beliau umurnya 61 tahun. Taruhlah beliau mulai mengarang kitab umur 25 tahun. Ya, berarti kan beliau mulai mengarang di usia 25 sampai 60. Berarti mengarang kitab selama 31 tahun. Menghasilkan 500 kitab. Berarti rata-rata setahun beliau bisa mengarang 13 sampai 14 kitab. Setahun. Berarti sebulan kagak 1 kitab. Jadi kurang dari 1 bulan beliau menghasilkan 1 kitab. Dan kitabnya bukan kitab tipis, kitab tebal. Nah, kita sebulan tamat baca kitab. Boro-boro tamat. Ya kan? Ngaji seminggu sekali gimana mau tamat. Beliau tidak hanya membaca tapi mengarang. Ya sekarang sama dulu beda. Kalau sekarang enak, ada komputer. Cepat. Kalau dulu kan masih tulis. Artinya apa? Beliau bukan sembarangan orang. Berarti beliau itu sudah dekat dengan, bisa jadi beliau nggak tidur. Atau bisa jadi mata memerem, tangan mah jalan sendiri. Coba nulis. Ya, artinya beliau itu orang saleh, orang berilmu. Nah, ketika ditanya tentang hal ini, ya beliau menjawab, silakan, selagi tidak keluar dari definisi tadi. Kumpul, baca ayat Al-Quran, bacain riwayat Nabi, makan, maka kita mendapatkan pahala. Nah, riwayat selanjutnya, ketika Maulid itu diperkenalkan pertama kali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, ya sekaligus juga seorang khalifah. Beliau ketika tentaranya perang salib, ketika tentaranya itu mengalami penurunan karena perang dengan tentara salib, banyak tentara Salahuddin itu yang meninggal dunia. Sedangkan Palestina sudah hampir dikuasai oleh tentara salib dan Masjidil Aqsa sudah dikuasai. Nah, melihat kondisi seperti ini nih, seorang panglima harus bisa membangkitkan semangat tentaranya. Kenapa? Kalau enggak, ya bisa kalah. Maka dijedah waktu istirahat. Salahuddin mengusulkan kepada raja untuk mengadakan pesta kecil. Nah, apa isinya? Di antaranya adalah membaca riwayat Nabi. Nah, jadi Salahuddin izin kepada raja untuk mengadakan pesta, untuk membangkitkan semangat juang para tentaranya, di antaranya membacakan riwayat Nabi. Dibacain. Selesai dibacain, apa yang terjadi? Semangatnya luar biasa. Walaupun Palestina sudah dikuasai oleh tentara salib, sebagian tentara Islam sudah pada gugur, dengan sisa tentara yang ada setelah Maulid, semangat juangnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Palestina bisa direbut kembali oleh tentara Salahuddin. Masjidil Aqsa itu sudah banyak orang Islam yang dibantai di sana, sekarang bisa diambil kembali. Nah, setelah diadakannya peringatan
Nah, artinya apa? Jadi Indonesia juga oleh Wali Songo yang pertama kali yang mengadakan. Ya sekitar 100.404 lah. Wali Songo datang mengadakan Maulid. Tujuannya apa? Untuk menarik orang Indonesia untuk masuk Islam dan berhasil. Ya berhasil. Nah, artinya apa? Jadi Maulid itu diantaranya adalah membakar semangat kita untuk lebih giat lagi beribadah. Jadi setelah Maulid ini seharusnya apa yang kita lakukan? Giat, masjid jamaah rame, pengajian tambah semangat, kegiatan-kegiatan Islam semakin ramai. Kenapa habis Maulid? Tapi kalau habis Maulid sepi, ya ini yang salah mungkin. Ya ada kesalahan. Ya, habis Maulid masjid sepi, yang ajan agak ada, ya kan? Pengajian berhenti. Nah, jadi mungkin ada yang salah. Nah, oleh karena itu, mari kita kembalikan fungsi daripada Maulid. Tujuannya adalah membakar semangat. Anak muda harus lebih bangkit lagi, pengajiannya lebih giat lagi. Bermasyarakat, ayo semua datang ke masjid, sholat. Kenapa? Habis Maulid. Ya, maka kita cari kiai yang benar-benar orang alim, yang bisa mendoakan kita, membantukan doa untuk kita. Cari orang soleh, tidak hanya alim, tapi juga orang soleh. Ya, karena dengan doa mereka lah kita bisa bangkit, kita bisa semangat dalam ibadah. Gitu. Jadi jangan yang lucu doang, ya. Jangan yang lucu doang. Siapa kayaknya? Si Anu, ya agak lucu, segera tengah. Kalau pengen lucu mah nonton di TV. Ya. Kita Maulid itu datangnya minta doa, biar semangat dalam. Makanya perlu dijelaskan apa itu sejarah Nabi, siapa itu Nabi. Nah, maka harus ada yang bisa menjelaskan. Walaupun diulang-ulang biarin saja. Ya, biar apa? Biar teringat terus. Salah satunya apa? Nabi itu, ya, kan inti daripada Maulid mengikuti jejak Nabi. Walaupun kita nggak bisa 100%, ya minimal berapa persen lah. Ya, mau 10%, 20%. Di antaranya apa? Ngikutin akhlak Nabi. Yang pertama apa? Malu. Nabi itu orangnya pemalu. Nah, maka Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi habis Maulid itu malu. Malu Allah. Malunya jangan sama Allah dah. Sama Allah mah nggak kelihatan. Allah mah nggak rese. Allah mah nggak suka gosip. Malu sama siapa lu? Manusia. Kalau orang sudah punya malu sama manusia, beneran itu orang. Malu gua udah tua nggak ke masjid. Apa kata orang? Maka dia ke masjid nggak? Ke masjid kenapa? Punya rasa malu. Gua udah haji, bolak-balik, umroh bolak-balik. Masa sih gua nggak haji? Apa kata orang? Malu gua. Kalau sudah punya rasa malu sama manusia, agak bener tuh orang. Karena Nabi mengajarkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Gua betang-tang beteng-teng, mobil banyak, rumah, masa nggak sedekah? Malu gua sama orang ah. Kalau sudah punya rasa malu sama orang, udah agak benar. Tapi kalau udah nggak punya rasa malu, aduh, nggak bakal bener dah. Dibilangin apa? Galakan dia. Yang dosa-dosa gua, yang maksiat-maksiat gua, yang nggak ke masjid gua, apa urusan lu? Tuh, orang udah punya malu begitu tuh. Udah hancur. Ya kan? Makanya kita punya rasa malu dulu. Ya kan? Nggak enak ini sama tetangga. Lu kan belum nikah. Main kemari mulu. Nginep pulang-pulang. Dah, kalau mau lu nikah sekarang. Kalau enggak, malu sama orang gua. Tuh kan begitu kan? Ya anak muda ngelancong mulu. Bilangin anak kita, gua nggak enak sama orang. Lu ngendong di rumah orang mulu.
Malu, apa kata orang? Ya kan? Tuh, punya rasa, gua jadi RT, malu lu jadi anak gua biar bener dong, kan begitu kan katanya, nyontoin. Gua menyuruh orang, anaknya baiklah, anak gua enggak kan? Agak beneran kalau begitu kan? Nah, jadi maka setelah maulid nanti, diantaranya adalah kita tingkatkan rasa malu kita. Jangan sama Allah dah, Allah mah enggak kelihatan. Ketinggian kalau kita punya rasa malu kepada Allah. Gua kerja tiap hari, ya kan? Masa seminggu sekali doang nggak sempat datang, ya kan? Malu apa kata orang? Malu apa kata tetangga? Sama bini juga kita begitu, ya kan? Malu neng sama tetangga ikut ngaji apa, ya kan? Malu ini abang malu ini kan begitu kan? Sekali-sekali mengikutlah ngaji. Nah, jadi sekarang setelah maulid, mari kita tingkatkan rasa malu kita kepada manusia. Jangan sampai kayak tadi itu. Terserah gua, yang ngelakuin gua, yang maksiat gua, duit gua, rumah-rumah gua, terserah gua. Kalau sudah begitu, sudah tidak punya iman. Rasa malunya sudah tidak ada, maka tidak punya iman. Yang jadi jablay gua, tuh kan? Terserah gua nggak minta duit sama elu, ya kan? Gua nggak minta makan sama elu. Nah, kalau udah begitu udah rusak, udah dianggap tidak punya iman. Kenapa? Malunya tidak ada. Nah, maka kata Nabi, ingat, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Ya kan? Udah tua masih mancing baik, malu sama orang begitu. Amat ya begitulah sekarang kita mikir malu aja sama orang dulu. Malu sama orang dulu. Jadi jangan sama Allah, kalau malu memang udah ketinggian, udah imannya udah tinggi, udah hebat. Ya kan? Itu inti daripada maulid diantaranya. Ya kan? Apalagi akhlak Nabi, ya kan? Yang diantaranya adalah diam. Nah, Nabi itu, akhlak Nabi, sepertiga akhlak Nabi itu adalah diam. Ya. Kenapa? Karena diam itu selamat. Ya. Sekarang kita di zaman medsos, kita nggak diam, tangan yang nulis. Nulis apa aja. Aja nggak sadar tuh status. Kadang-kadang ya kan, kita tulis, ada yang tersinggung, yang kira-kiranya tidak baik, maka jangan ditulis. Ya. Maka kan as-sukutu salamah. Diam itu bikin selamat. Ya. Orang kalau banyak ngomong, ya kayak saya, ya salahannya di omongan. Orang kalau banyak ngomong, ya salahnya di omongan. Makanya kita kalau nggak penting, jangan itu, ya. Diam itu makanya setelah maulid kita introspeksi. Fakir qabla antazima. Sebelum berbuat, kita mikir dulu. Sebelum ngomong, kita mikir. Sebelum nulis status, pikir dulu. Jadi mikir apa? Kalau gue nulis begini, ada yang singgung nggak? Ada yang marah tidak? Kalau gue diginiin, gue marah nggak? Kalau gue dikatain begini, gue marah nggak? Jadi sebelum berbuat kita mikir dulu. Sebelum berkata kita mikir dulu. Ya. Tuh, yang ketiga, ya. Apa? Meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Lakukan yang baik. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang
adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jadi jangan egois, hidup sendiri baik, sholat, rajin sih, baca Quran, tapi tidak bergaul, nggak ada manfaatnya. Ya kan, tidak ada manfaatnya. Di rumah sholat tahajud, dia puasa, tapi sama orang ya kayak kucing saja, Pak. Kucing banyak kan di kita. Manfaatnya apa tuh kucing? Emang kucing nggak ganggu sih, nggak ganggu. Tapi manfaatnya apa? Ya paling buat bertikus. Tapi sekarang kucing juga udah nggak doyan sama tikus, ya kan? Jadi kalau ada orang nih cuman ibadah doang, gaul kayak kucing, ya kan? Ya manfaatnya apa? Ya kan? Ya, gaul, berikan manfaat kepada orang, karena itu yang menjadi saksi kalau kita jadi orang baik, ya kan? Ajan, udah ajan terus, Pak. Oh, bukan tugas gua. Ya orang berbuat baik. Ya, nyapu ya nyapu, ya ngepel ya ngepel. Bantuin orang ini. Ya, bergaul. Ya. Bermanfaat buat orang lain. Karena itu yang bisa nyelamatin kita, ya kan? Kayak perbedaannya kayak bintang dengan mata. Nah, bintang kayak bulan deh. Ya, bintang itu ya, nyalahnya hanya buat dirinya sendiri. Tapi kalau bulan menerangi dunia. Ya. Jadi orang yang beribadah ya tanpa bergaul ya seperti bintang, hanya menerangi dirinya. Ya. Tapi orang yang beribadah, berilmu, bermasyarakat seperti bulan, manfaat ya kepada orang lain. Ya. Itu. Jadi tinggalkan sedikit-sedikit pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Yuk kita lakukan, berbuat. Dorong anak kita ngaji. Yuk gabung ke masjid. Yuk kita ke majelis taklim. Kalau bukan kita siapa yuk? Ya kan? Kata Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya kalian takut kalau kalian meninggal dunia, meninggalkan generasi yang lemah. Nah, jadi sekarang kita nih hidup nih, mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita biar menjadi generasi yang baik, yang soleh, yang bermanfaat. Ya kan? Kenapa? Kalau tidak dosa kita. Karena waliyahsalladzina, hendaklah perintah dalam Al-Quran itu bisa menjadi wajib. Jadi jangan mati dulu kalau belum anak kita bermanfaat, berguna. Makanya supaya bermanfaat dulu kita ajarin. Kita ajar. Ya kan? Yuk aktifkan. Majelis taklim kita udah punya. Tinggal ngaktif, gabung. Ya. Masjid udah ada. Tinggal kita manfaatkan. Kegiatan-kegiatan Islam, ayo kita ramenya. Jadi jangan nungguin. Saya mengikut. Jangan, saya ngikutin. Kalau ngikut semua siapa yang ngajak? Harusnya ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak, pasti ada yang ngikut. Kalau ngikut semua, ya siapa yang ngajak kalau gitu? Makanya nggak jalan-jalan kita, ya kan? Makanya yang punya ide, yang punya inisiatif, ayo, anak muda biar rame gimana nih? Yuk kita keluarkan ide kita. Ini gimana masjid kita supaya lebih manfaat, ya kan? Ayo, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi kan begitu, ya kan? Kalau kita ngeliat di TV kan tuh, kemarin nonton bola, coba bayangkan gara-gara bola mati coba. Ya kan? Sayang nyawa. Ya. Sia. Seharusnya buat ibadah, akhirnya nonton bola kagak ada manfaatnya, mati kan ngeri. Ya.
Nah, jangan sampai begitu tuh generasi kita ya. Nah, jadi setelah Maulid saya harapkan mari kita bakar semangat kita motivasi diri kita untuk lebih baik lagi. Jadi jangan setiap tahun Maulid tapi tidak ada perkembangannya dalam ibadah. Ya gitu lagi. Ya. Sekarang nih sebelum Maulid nih subuh cuma setengah baris. Setelah Maulid ada 2 baris malah. Ya. Pengajian makin giat. Ya. Makin rame, makin semangat. Nah, itu yang kita harapkan, mencari yang terbaik ya. Jadi saya mengajak kepada semuanya termasuk diri saya, mari kita aktif dalam kegiatan keagamaan. Jadi semuanya berperan, semuanya aktor, semuanya jadi fa'il ya. Itu sehingga kampung kita lebih hidup. Ya, kita doakan buat orang-orang tercinta kita, orang terdekat kita yang masih sakit, biar Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti semula, diberi kesabaran kepada yang sakit dan juga yang merawatnya. Dan juga kita doakan buat Pak Artoyo, keluarga besarnya biar jadi keluarga sakinah, mawaddah rahmah, anak cucunya jadi orang saleh dan salehah. Kita semua yang hadir Allah jaga kesehatan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat dan keinginannya, dan juga yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar kabulkan hajat keinginannya, kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan musibah bahaya, pengajian kita biar tetap istiqamah, dijauhkan dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena memang sekarang ada kegiatan membahas kegiatan Maulid, maka dari saya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.